Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul penataan rencana tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dan ada beberapa penjelasan di Kolegium 1 bagian latar belakangnya, yaitu adalah salah satu wilayah di Kota Alor yang perlu dilakukan studi terkait tata bangunan dan lingkungannya adalah di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, yang memiliki luas wilayah 22 hektar dengan jumlah persentase kepadatan penduduk 188 jiwa. Dalam Peraturan Daerah Kota Alor Nomor 2 Tahun 2017 tentang RT RW Kota Alor tahun 2017 sampai 2037 menetapkan bahwa Kelurahan Kota Alor Kelurahan Kalabahi Kota Alor merupakan subpusat pelayanan Kota Alor yang memiliki fungsi sebagai subpusat pelayanan pemerintah dan perdagangan dan jasa. Di kelurahan ini ada beberapa perkembangan pembangunan yang begitu cepat. Di kawasan ini tidak dibarengi dengan adanya penataan bangunan dan lingkungan yang baik, seperti tidak terlaksananya koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau pada fasilitas permukiman dan fasilitas perdagangan dan jasa, membuat bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kelurahan Kalabahi tidak beraturan, hingga terjadinya kepanasan lingkungan karena kurangnya ruang terbuka hijau, ruang publik, tingginya kepadatan bangunan, jarak antara bangunan dan jalan yang begitu dekat akibat garis sempadan bangunan yang tidak memadai. Merupakan masalah-masalah tata bangunan dan lingkungan yang ada pada wilayah Kelurahan Kalabahi. Untuk itu, menghindari terjadinya degradasi lingkungan lebih lanjut, maka perlu dilakukan arahan penataan bangunan dan lingkungan dalam bentuk RTBL. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pengusulan RTBL Kelurahan Kalabahi di Kota Alor tersebut adalah pendekatan arsitektur humanis. Penataan RTBL, penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, atau memperbaiki dan mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang, pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. Adapun pendekatan perencanaan ini adalah pendekatan arsitektur humanis, yang artinya bagaimana sebuah perencanaan kota disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas manusia di dalamnya. Perencanaan humanis berusaha untuk meningkatkan kualitas kawasan yang sudah ada sebelumnya dan biasanya terkait dengan perencanaan struktural sosial. Perencanaan humanis menganjurkan penggunaan lahan campuran dari lingkungan dari perkotaan atau biasa disebut dengan mixed uses. Aktivitas manusia membuat suasana di dalamnya menjadi nyaman sehingga dapat disebut suatu kompleksitas yang terorganisir. Ya, saya langsung masuk di analisis perancangan. Yang pertama itu analisis kondisi lokasi. Kota Kalabahi berada di Pulau Alor, di mana terdapat di Kelurahan Kalabahi yang menjadi pusat pemerintah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Teluk Mutiara merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Alor. Berdasarkan gambar existing di atas, Kelurahan Kalabahi berbatasan langsung dengan di sebelah utara itu ada Kelurahan Binongko, dan di sebelah selatan Kelurahan Nusa Kenari, dan di sebelah timur Kelurahan Wele Timur sama Kelurahan Kalabahi Timur. Dan di sebelah barat ada Kelurahan Kalabahi Kota dan Kalabahi Barat dan Kelurahan Wele Barat. Saya masuk di kedua, analisis demografi, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Populasi penduduk di Kota Kalabahi, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berjumlah 69.078 jiwa, dengan rincian laki-laki 99.694 orang, perempuan 1.468 orang.
Jumlah penduduk sebagaimana dilihat pada tabel dan grafik tersebut di atas tidak tersebar dan tidak merata. Termasuk di bagian pendidikan, dan ada beberapa pendidikan yang berada di Kelurahan Kalabai Kota, ada 3, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Indikator pendidikannya itu ada sekolah SD GMIT 1 di Kelurahan Kalabai, statusnya itu masih swasta, dan SD GMT 03 di Kelurahan Kalabai, statusnya masih swasta juga, dan ada sekolah menengah atas yaitu SMA PGRI di bagian Kelurahan Kalabai, statusnya masih swasta. Dan kondisi di Kelurahan Kalabai, kondisi ekonominya itu adalah sebagian besar mata pencaharian penduduk ialah dari pertanian, perikanan skala kecil. Selain itu masih ada penduduk yang hidup dari ladang atau kebun secara berpindah-pindah dengan cara memabat hutan belukar. Penduduk alar sebagai besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Saya masuk di bagian analisis tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perancangan kota non-fisik yang digunakan untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas pengguna dan aktivitas ruang. Analisis tapak dalam perencanaan suatu kawasan terdiri dari tapak yang dipilih memiliki batasan-batasan, yaitu di bagian utara ada permukiman, selatan laut, di bagian timur sungai, dan di bagian barat itu ada sungai, bisa juga sungai atau kanal. Dan lokasi ini berbatasan langsung dengan permukiman dan kawasan komersil di arah utara, dan laut pada arah selatan, dan pada batasan sungai di bagian arah timur dan barat sebagai batasan Kelurahan Binongko di Kelurahan Wetabua. Analisis topografi. Jenis tanah di Kabupaten Alor termasuk vulkanik, muda sehingga kaya unsur hara dengan struktur tanah yang gembur dan subur. Kondisi geografi Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung, memberikan variasi iklim yang berbeda-beda dan sangat menguntungkan bagi daerah dan yang rakyatnya mengembangkan tanaman produksi. Analisis topografi yang digunakan mengetahui besar dari kelerengan ataupun ketinggian dari suatu kawasan hingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan fungsi kawasan dengan peletakan daerah yang dibangun. Keadaan topografi di wilayah ini adalah kemiringan di atas 40 derajat sampai dengan 64%, kemiringan 3 sampai 15%, dan kemiringan 3 sampai 15% sampai dengan 8,69%. Analisis ini dilakukan dengan berpedoman pada beberapa elemen perencanaan kawasan kota menurut Silvani adalah yang pertama itu tata guna lahan. Rencana tata guna lahan Kota Alor diarahkan untuk rencana bangunan dan lingkungan dikarenakan di wilayah ini merupakan kawasan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta tingkat kepadatan bangunan yang ada cukup padat. Aktivitas perdagangan yang belum tertata dengan maksimal, kurangnya ruang terbuka hijau. Kawasan ini merupakan kawasan yang perlu penanganan pengendalian serius dalam menormalkan kondisi saat ini, dan terbagi atas beberapa fungsi berdasarkan objek yang dirancang antara lain adalah fungsi ruang terbuka hijau, taman rekreasi, serta fasilitas penunjang, pelabuhan, dan pasar perdagangan dan jasa. Berdasarkan analis tata guna lahan tersebut di atas dan melihat urgensi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan terkait aspek ekonomi, sosial, dan budaya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Saya masuk di bagian analisis bentuk dan tata masa bangunan. Pada perencanaan kawasan Kelurahan Kalabai akan mengadopsi bentuk tata masa linear yang mengikuti kondisi existing dan juga memiliki sistem sirkulasi terarah dan teratur. Tata masa bangunan ini digunakan adalah pola permukiman linear yang mengikuti jalan. Yang kedua itu pola permukiman linear yang mengikuti alur sungai.
Yang ketiga, pola permukiman linear yang mengikuti jalur pantai, yaitu bentuk garis lurus dapat dipotong-potong atau dibelokkan sebagai penyesuaian terhadap kondisi setempat serta topografi, pemandangan tumbuh-tumbuhan maupun keadaan lain yang ada dalam tapak. Bentuk garis lurus yang dapat diletakkan di muka atau menunjukkan sisi suatu ruang luar atau membentuk bidang masuk ke suatu ruang yang di belakangnya. Bentuk linear dapat dimanipulasi untuk membatasi sebagian bentuk linear dapat diarahkan secara vertikal sebagai suatu unsur menara yang menciptakan sebuah titik dalam ruang. Bentuk linear dapat berfungsi sebagai unsur pengatur sehingga bermacam-macam unsur lainnya dapat ditempatkan. Dan ketinggian bangunan. Menurut Peraturan Daerah Kota Alor Nomor 4 Tahun 2017 tentang retribusi perizinan tertentu, perizinan mendirikan bangunan. Adapun pemanfaatan ketinggian bangunan pada kawasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk bangunan pertokoan dan bangunan grosir lainnya dikembangkan dalam bentuk blok. Ketinggian bangunan diusulkan adalah maksimal 2-4 lantai atau 8-16 meter dengan tinggi puncak bangunan 19 meter dari lantai dasar. Untuk bangunan pemerintahan yang dikembangkan dengan ketinggian bangunan diusulkan adalah maksimal 1-3 lantai atau 4-12 meter dengan tinggi puncak bangunan 15 meter dari lantai dasar. Untuk menciptakan kesan visual kawasan yang dinamis, maka pada beberapa blok coupling yang diperbolehkan bangunan dengan ketinggian maksimum 4 lantai sehingga terbentuk garis lantai atau biasa disebut dengan skyline yang tidak menonton atau datar. Untuk bangunan dengan garis sempadan muka bangunan lebih besar 10 meter yang diberikan intensif untuk membangun bangunan dengan ketinggian 5 lantai. Ke dalam bangunan yang direncanakan berbeda disesuaikan dengan semua aktivitas yang ada. Perbedaan kedalaman bangunan ini dimaksudkan untuk menciptakan estetika lingkungan. Masuk pada kedua itu koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan adalah luas tapak yang tertutup dibandingkan dengan luas tapak di keseluruhan. Koefisien dasar bangunan dimaksud untuk menyediakan area terbuka yang cukup di kawasan kota agar tidak keseluruhan tapak diisi dengan bangunan sehingga daur lingkungan menjadi terhambat. Nilai koefisien lantai bangunan dapat diberlakukan pada segmen sebagai kompensasi terhadap pemanfaatan ruang terbuka. Pada beberapa segmen relatif rendah, maksimum KLB yang dapat dialihkan pada umumnya sebesar 10% dari nilai KLB yang ditetapkan. Pada tabel yang di bawah ini ketentuan intensitas bangunan pada kawasan. Fungsi bangunan hunian dengan KDB-nya itu 50-70%. Ada yang KLB-nya 0,5 sampai 1,4. Jumlah lantainya itu 1-2, tinggi bangunannya 4-10. Fungsi bangunan bagian perdagangan dan jasa, KDB-nya 6-80%, KLB 1-2 atau 3-2, dengan jumlah lantainya itu 2-4, tinggi bangunan 10-20. Fungsi bangunan bagian campuran, KDB-nya itu 60-80%, KLB-nya 1-6, jumlah lantainya itu 2-4 lantai, tinggi bangunannya itu 10-20. Pada fungsi bangunan bagian pelabuhan, KDB-nya 20-40% dengan KLB-nya itu 0,4 sampai dengan 0,8. Jumlah lantainya itu 1-2, tinggi bangunannya itu 5-10. Fungsi bangunan pada taman, KDB-nya 0,15%, KLB-nya 0-01. Jumlah lantainya itu 0,1 atau tinggi bangunannya 0,5. Ya, masuk pada poin selanjutnya itu garis sempadan bangunan.
Garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan Sartika dan jalan Sutomo minimal 7 meter. Garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan Lemuru dan jalan Marti Dinata minimal 5 meter. Garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan Hasanuddin dan RA Kartini minimal 4 meter. Sempadan samping dan belakang bangunan ditentukan minimal selebar 4 meter. Pada setiap penambahan lantai, jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 meter dan jarak bebas lantai di bawahnya. Garis sempadan pantai ditetapkan itu 50 meter. Adapun pemanfaatan area sempadan pada perancangan ini adalah sebagai berikut. Pemanfaatan garis sempadan jalan sebagai jalur hijau sirkulasi. Biasanya jalur hijau ini dimanfaatkan sebagai pembatas pedestrian dengan mengambil 30 sampai 40 lebar 40% dengan lebar area sempadan jalan. Pemanfaatan garis sempadan jalan sebagai area bangunan pasar di pasar dan perdagangan terbatas, yaitu bangunan non permanen yang akan difungsikan sebagai tempat penjualan pada area-area tertentu. Langgam dan bentuk. Perancangan gaya arsitektur ya di Kelurahan Kalabahi khususnya di Nusa Tenggara Timur itu adalah bangunan-bangunan yang baru melakukan pendekatan konseptual dengan mengacu pada bangunan-bangunan vernakular atau bangunan tua yang bersejarah dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan fungsi yang baru. Untuk itu maka beberapa metode perancangan yang dapat diterapkan di perancangan ini adalah mengambil pola atau motif yang sama dari elemen-elemen bangunan yang lama untuk diterapkan pada bangunan yang baru. Mengambil bentuk dasar massa bangunan yang sama, mengambil efek visual yang sama, mentransformasikan bentuk lama ke dalam bentuk baru. Ada gambar tersebut ini adalah nilai filosofi pada rumah adat yang berwarna coklat tua dan moko berwarna hitam juga tidak dapat diartikan secara terpisah-pisah, di mana rumah adat tempat penyimpan benda-benda pusaka dari suatu suku yang bertanda sejarah dan kebudayaan yang serta bernilai ekonomis. Analisis sirkulasi dan jalur penghubung. Di kelurahan ini ada beberapa koridor jalan. Yang pertama itu koridor jalan utama di Jalan Hasanuddin yang akan dipertahankan sebagai jalan utama hierarki 1, yaitu sebagai jalur jalan arteri 2 jalur 2 arah dengan perkerasan 8 meter tanpa pembatas. Yang kedua itu koridor jalan lingkungan. Jalan lingkungan pada bagian internal kawasan dipertahankan sebagai jalan lokal sekunder dalam 2 jalur 2 arah tanpa pembatas median dan lebar perkerasan 4 meter. Jalan ini dapat dilalui kendaraan roda 4, ukuran kecil dan sedang serta kendaraan roda 2. Saya masuk di bagian sistem analisis sistem parkir. Perencanaan sistem parkir pada kawasan ini adalah parkir ditetapkan menggunakan sistem off-street. Parkir disediakan dalam perkarangan, baik di ruang terbuka maupun di dalam bangunan. Dapat disediakan di halaman depan, di samping maupun di belakang bangunan. Pelataran parkir di luar bangunan menggunakan material yang dapat menyerap air dan dilengkapi dengan tata vegetasi yang teduh. Pelataran parkir pada koridor pertokoan dikembangkan secara kolektif menerus sepanjang koridor. Adapun tata letak dan ukuran parkir adalah parkir tegak lurus ditetapkan minimal lebar 2-3 meter dan panjang 4-5 meter. Parkir sejajar ditetapkan minimum lebar 2-3 meter dan panjang 6 meter. Parkir dalam bangunan yang ditetapkan dengan ketentuan tinggi minimum ruang bebas struktur 2-25 meter, kemiringan maksimum 12% dan ruang bebas struktur pada samping kiri dan kanan minimal 60 cm. Saya masuk pada bagian analisis pedestrian. Pedestrian pada lokasi kawasan per segmen dijelaskan mengenai lebar trotoar kawasan.
jenis fasilitas pendukung pedestrian serta aktivitas yang terjadi di pedestrian didominasi oleh daerah perdagangan, pertokoan jasa RTH, wisata kuliner dan pelabuhan dan bagian reklamasi dan tempat peribadatan, yaitu masjid. Jalur pedestrian ini sebagai unit ruang kota yang keberadaannya dirancang secara terpecah-pecah dan menjadi sangat tergantung pada kebutuhan jalan sebagai sarana sirkulasi jalur pedestrian di jalan. Secara umum gambaran pedestrian bisa dilihat pada gambar tersebut. Jalur pedestrian dibuat untuk pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan moda pejalan kaki dan bisa diakses oleh siapapun, baik bagi anak kecil, lansia, ibu hamil maupun penyandang disabilitas. Saya masuk pada analisis ruang terbuka. Di kelurahan ini ada beberapa ruang terbuka yang saya akan rencanakan. Ada 3, yaitu ruang terbuka pada kawasan penghijauan, dan ruang terbuka pada kawasan RTH, ruang terbuka pada kawasan wisata dan taman wisata reklamasi. Dan ada sedikit penjelasan di ruang terbuka. Ruang terbuka umum pada kawasan perancangan meliputi kawasan penghijauan, kawasan taman kota RTH, dan kawasan wisata reklamasi skala lingkungan. Saya masuk di bagian pertanda atau biasa disebut dengan signek pada bangunan. Signek atau tanda untuk wilayah perancangan direncanakan sebagai berikut. Yang pertama itu identitas sebagai pengenal karakter atau lingkungan dan sebagai titik referensi orientasi pergerakan masyarakat. Yang kedua, nama bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, petunjuk sirkulasi sebagai rambu lalu lintas sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan. Untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan beberapa standar untuk penempatannya yang perlu direncanakan lampu lalu lintas, traffic atau light. Yang kelima itu komersil reklame sebagai publikasi atau suatu produk komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu. Jenis ini dapat berupa papan, tiang, ikon yang menempel pada bangunan seperti baliho, spanduk, umbul-umbul dan balon. Dan informasi sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keterangan-keterangan dari kondisi keadaan lingkungan. Dan papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi lingkungan yang diletakkan setiap segmen yang berdekatan dengan kaki tangga setiap jembatan penyeberangan. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.